Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu komikus yang terkenal karena kritik sosialnya gitu Mas ya. Karena kritik sosialnya dan juga komik-komik yang berlatar belakang sejarah yang kuat gitu. Yaitu Mas Aji Prasetyo. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih Mas. Oke. Kira-kira kapan sih Mas Aji itu mulai berkomik? Ya, kalau ngomong kapan ya, itu waktu kecil itu kan aku udah suka gambar ya, waktu kecil. Jadi kalau keluarga itu cerita masa kecilku itu, umur 4 tahun itu aku sudah suka coret-coret tembok gitu. Terus waktu kakakku masuk TK, aku nggak punya teman main, tapi kakakku waktu itu diberi hadiah papan tulis untuk belajar gitu kan. Nah, selama kakakku sekolah, temanku itu ya papan tulis itu. Akhirnya aku suka gambar dan itu keterusan. Jadi sejak sekolah itu SD sampai SMA itu ya orang taunya Aji itu ya yang jago gambar gitu. Terus aku kuliah di seni rupa pendidikan, jadi calon guru kan di IKIP Malang, sekarang Universitas Negeri Malang. Waktu itu ya cita-citaku aku ingin jadi pelukis. Udah, aku nggak ada kepikiran untuk jadi komikus. Waktu aku suka baca komik ya, sejak SD itu suka baca komik sampai SMA itu, yang kupikirkan tentang komik adalah ini kerjaan gambar yang paling melelahkan gitu loh. Gambarnya setiap panel gitu kan. Nanti kalau udah susah payah gambar kayak gitu, terus orang bacanya cuma baca. Aduh, menurutku kok nggak worth it gitu ya. Bayangin pelukis gitu ya, kalau melukis sebidang kanvas berapa jam selesai, harganya bisa tinggi sekali gitu. Jadi wajar waktu aku kuliah ya dalam benakku adalah oke, ini kuliah kependidikan tapi aku ingin jadi pelukis gitu. Spesialisasiku nanti harus jadi pelukis. Sampai akhirnya perjalanan waktu aku merasa kayaknya melukis tidak cocok untuk aku gitu. Karena aku itu orangnya naratif, aku orangnya suka ngomong, deskriptif gitu. Nah, satu bidang kanvas itu nggak bisa menampung semua yang ingin ku sampaikan. Nah, akhirnya iseng-iseng pernah waktu kuliah itu aku bikin komik dan ternyata banyak yang suka. Cuma aku masih belum terpikir untuk ke bidang itu. Sampai akhirnya aku keluar dari kampus waktu itu DO ya, jadi aku nggak punya ijazah, aku nggak bisa jadi guru. Akhirnya aku cari-cari pekerjaan sesuai dengan bidangku itu, pengen jadi ilustrator lah di koran lah atau majalah atau percetakan, jadi ilustrator gitu. Nggak ada yang mau nerima. Sampai akhirnya ya bidang hobiku yang lain, yaitu aku suka musik. Justru di situ aku akhirnya dapat pekerjaan. Belasan tahun aku main musik. Untuk ya jadi satu-satunya pekerjaan main musik. Sampai akhirnya tahun 2007 itu ada peraturan wali kota yang melarang pemusik tampil selama bulan Ramadan. Untuk menghormati bulan Ramadan katanya. Mulai kapan itu kita nggak menghormati gitu kan. Nah, itu sangat membuatku shock. Nancep banget di sini. Jadi bayangkan aja saat kebanyakan kaum pekerja itu menunggu ada THR, aku malah jadi pengangguran selama 1 bulan itu. Setiap Idul Fitri, Lebaran, mudik, kalau pakai istilah sarkasku ya, ajang pamernya orang-orang, aku malah gak pegang duit. Gak bisa kasih duit ke ponakan-ponakan, itu kan sebuah beban mental gitu ya. Gitu. Apa kata saudara-saudara yang lain saat anakku ternyata bajunya nggak baru misal kayak gitu. Tahun kedua masih ada peraturan kayak gitu, itu sampai ya pernah terjadi aku keluar rumah cuma untuk mencari tempat yang aman untuk nangis supaya orang rumah nggak tahu, ngenes gitu. Nah, kemarahanku terhadap ya mereka yang menciptakan peraturan itu, padahal yang aku tahu pemimpin daerahku yang ngetok peraturan itu ya dia moralnya ya nggak baik-baik amat gitu loh. Tapi aku nggak pernah mempermasalahkan itu selama ini. Tapi begitu orang yang moralnya nggak baik-baik amat jadi pemimpin dan merasa perlu untuk mengontrol atau menentukan moralitas rakyatnya, itu yang membuat akal sehatku itu
terluka dan aku marah, aku nggak ngerti harus ngomong ke siapa. Aku bikin komik melampiaskan rasa marahku ini, gitu. Nah, dan saat itu aku lagi ini kan ngeblok ya. Facebook belum ada ya, tahun 2007 2008 tuh. Multiply ya. Ya, waktu itu aku ngeblok di Multiply. Nah, karya-karyaku itu ya, komik-komik omelanku itu ku tampilkan di Multiply dan ternyata banyak yang suka. Nyebar kemana-mana. Nah, karena itu sosmed, akhirnya kan respon bisa langsung kita terima. Beda dengan kalau aku bikin komik, aku cetak, orang baca, orang nggak suka, mau komentar nggak bisa langsung ke aku. Iya. Tapi karena itu sosmed, orang nggak suka atau orang suka, responnya bisa langsung ku baca dari komentar-komentar. Iya, betul. Nah, itu semakin bikin aku semangat. Apalagi ditambah dengan responnya, misal, Mas Haji, ini loh ada kasus kayak gini, bikin komiknya dong. Nah, yang ku pikir gambarku kan sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi orang-orang suka gitu, bahkan minta yang kasus ini dikomikin, yang kasus ini dikomikin. Berarti yang mereka tunggu sebenarnya apa? Opiniku, gitu. Kalau gambar sih ya gambarku gitu-gitu aja. Tapi yang mereka tunggu kan opiniku, yang biasa aku salurkan lewat gambar. Dari situ aku akhirnya menemukan jalan pedangku ini. Gitu. Jalan ninja ya. Iya, gitu ceritanya bro. Jadi ya mungkin komik-komik opini Mas, kritik-kritik ke apa ya, ke keadaan sekeliling gitu, keresahan bersama itu mungkin sangat mewakili itu ya. Di situ Mas mulai dapat apa sih, pembaca yang loyal gitu ya. Mulai dapat pengikut loyal, merasa bagaimana Mas menyuarakan keresahan mereka itu benar-benar senada dan sefrekuensi gitu kan. Jadi apa-apa minta, Mas ini dikomikin dong, ini dikomikin gitu ya. Iya. Karena saat itu ya, di saat aku mulai berkomik itu, salah satu bahan bakar yang bisa membuatku cukup produktif saat itu kan karena keresahan bersama sebenarnya. Tapi orang-orang itu lebih memilih diam, gitu. Saat muncul Islam radikal misalnya, Islam radikal, organisasi Islam tapi gayanya itu sangat keras, garis keras. Kalau nggak setuju main kepuruk, main pukul, main gebuk, main apa gitu. Itu kan saat itu tubuh subur, tapi kebanyakan orang memilih diam, meskipun sebenarnya dalam hati mengatakan sebenarnya jangan gitu dong gitu, tapi memilih diam. Nah, sedangkan pada saat kita yang merasa kita itu Muslim juga gitu, dan secara mayoritas ya kita memilih diam, maka orang di luar pihak kita akan menganggap kita setuju dong. Betul. Nah, kupikir kita harus menunjukkan sikap kita gitu. Aku Muslim tapi aku nggak setuju dengan cara itu gitu. Ini yang begitu kita sampaikan lewat komik, orang-orang yang tadi diem itu merasa terwakilkan. Nah, akhirnya di-share. Bahkan di sosial media itu hanya untuk share aja butuh keberanian, bayangkan lo itu. Gitu. Apalagi mau yang lain. Untuk share aja butuh keberanian. Karena nanti bakal didebat sama sanak keluarga, sama teman-teman, lingkaran perkawanan kayak gitu. Iya betul sih, memang seperti itu sih. Terus untuk lebih lanjut nih, kira-kira ketika Mas Aji mulai mencemplungkan diri ke dunia komik itu tadi, terus akhirnya mantap memilih jalan ninja sebagai aku mulai nyaman berkomik gitu. Ada nggak sih komikus yang mempengaruhi karya komik Mas gitu? Ada, tapi tidak di genre yang sama. Oke. Jadi pada saat aku bikin komik yang kata Seno Gumira Aji Dharma disebut sebagai komik opini, ya, itu kan istilah yang kartun opini, komik opini. Itu komentar Seno pada saat buku pertamaku akhirnya launching tahun 2010. Itu lantas orang-orang kadang ngomong, ini kayak Larry Gonik nih, ini Larry Goniknya Indonesia. Oh iya, Larry Gonik ya. Nah, padahal saat itu aku nggak tahu Larry Gonik itu siapa. Begitu aku tahu, berapa tahun kemudian aku mikir, memang keren ini gitu. Aku suka ini, memang keren. Tapi ada memang komikus yang mempengaruhiku atau ku idolakan, tapi bukan Larry Gonik gitu. Misal aku menyukai Dwi Kundoro almarhum. Dwi Kun ya. Ya, yang bikin Sawung Kampret, Panji Komik,
Aku menyukai karena pertama totalitas dia. Bagaimana dia menggambarkan orang Belanda di masa itu, kostumnya kayak apa, segala macam itu demikian detail. Untuk orang-orang yang suka gambar atau komikus ya pada masa-masa itu, apalagi komikus remaja, seringkali lebih suka memainkan imajinasi daripada riset. Ya, Gitu. Makanya pernah ada sebuah komik, aku lupa tahun berapa, pemenang lomba komik nasional, settingnya zaman Jepang, tapi gambarin senjatanya Jepang atau seragamnya Jepang aja ngawur. Kalau kita cari bentuknya kayak apa di Google tuh gak akan ketemu senapan itu, karena memang dia berimajinasi aja bentuknya kayak gini. Nah, apa salahnya, apa susahnya sih kalau nyari gitu loh. Kalau memang mau gambarin tentang era itu, ya riset era itu. Lihat yang senior-senior macam Dwi Kundoro, beliau sudah melakukannya sebelum ada Google. Risetnya pasti lebih sulit. Teguh Santosa saat menggambarkan komiknya itu menggambarkan setting cerita bajak laut gitu. Ternyata aku dengar cara dia riset itu, dia nonton filmnya sambil ya masuk bioskop nonton film sambil mengingat atau mungkin mencatat atau gimana, cepet-cepetan digambar lagi di rumah. Kalau ada yang lupa nonton lagi. Sampai segitunya ya. Kita cukup buka Google kalau sekarang. Semudah itu, terus ngapain kita tidak bisa total mereka. Jadi kalau komikus itu kukagumi, itu bukan karena genrenya sama, bukan karena genre kami sama, enggak. Tapi karena aku mengagumi totalitasnya. Jadi ternyata setiap totalitas dalam berkarya itu pasti gurih gitu loh hasilnya. Itu ceritanya gitu. Nah, ini kan Mas Aji itu kan image-nya kan terkenal dengan karya komik kritik sosial gitu ya, komik opini itu tadi, dan historis yang kuat gitu. Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi Mas Aji sampai menguasai kedua genre tersebut? Oke. Kalau tentang aku malah yang ku jawab malah yang kedua dulu ya, sejarah tadi ya. Gitu. Pertama, karena ternyata setelah aku suka baca-baca tema sejarah, ternyata peristiwa sejarah itu ada korelasinya dengan masa kini. Gitu. Apa yang terjadi di masa lalu masih terulang lagi di masa kini. Betul. Maka kalau kita mau belajar sejarah, harusnya kita mampu menghadapi permasalahan masa kini, karena dulu sudah pernah terjadi. Gitu. Jadi kita bisa mempelajari keberhasilan leluhur kita mau menyelesaikan masalah, atau kita bisa belajar dari kesalahan mereka. Jangan kita ulang. Itu. Nah, itu terus begitu aku nggarap tema-tema sejarah, akhirnya kan aku harus melengkapinya dengan berbagai pernik-pernik yang harus sepersis mungkin gitu loh. Kalau aku menggambarkan tema-tema setting perang di Ponorogo, ya aku harus tahu bagaimana seragamnya tentara Belanda waktu itu, bahwa ternyata tentara Belanda itu serdadunya banyak juga yang orang lokal, bahwa mereka juga serdadu Belanda pun kalau masih tataran serdadu tidak pakai sepatu kayak gitu, hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu, itu kan harus kita pelajari. Jadi tidak cuma konten peristiwanya, tapi juga konten visual. Jadi dan visual itu yang lebih sulit. Apalagi kalau kita harus belajar sejarah yang sebelum orang Eropa datang, itu lebih sulit lagi, karena setidaknya kita terbantu lah sama orang Eropa yang datang ke sini, ikut ngelukis lah seperti apa peristiwa-peristiwa sejarah. Akhirnya kita tahu, oh pakaiannya tokoh ini dulu kayak gini, gitu. Tapi bayangin sebelum Belanda datang gitu, di era Demak misal, Aryo Penangsang itu kostumnya kayak apa sih? Emang dia pakai udeng yang kayak seperti orang kita sekarang? Dia belum tentu. Nah, kenapa harus ku kejar seperti itu? Kembali lagi, mereka yang kukagumi karena mereka totalitas. Maka aku mencontoh totalitas mereka. Dan ternyata beneran kok gurih kok gitu. Meskipun penuh dengan keterbatasan, tapi setidaknya itu sudah upaya terbaik. Setidaknya upaya terbaik lah. Kalau ada yang masih miss, ya itu tidak bisa dihindarkan. Itu dari jawaban untuk pertanyaan kedua sejarah, ya. Yang sejarah. Kalau ngomong tentang sosial, ya gimana ya, kita masih hidup di kelompok masyarakat yang di situ ada saja polemik, ada saja konflik, ada saja segala macam gitu ya. Dan kita perlu meresponnya. Kita tidak bisa diam sebenarnya, karena aku masih yakin bahwa produk seni yang terbaik itu adalah yang merespon
permasalahan zaman. Gitu. Jadi kalau kita bayangin bagaimana Hollywood itu melahirkan sosok-sosok superhero, yaitu permasalahan orang Amerika. Ya. Mereka tuh karakter masyarakatnya seperti apa, mereka merindukan sosok seperti apa, gitu. Nah, bagaimana orang-orang Jepang bikin komik, gitu. Tampilannya matanya belok gitu ya, tinggi, lincing segala macam. Hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan karena fisik mereka nggak kayak gitu kan. Gitu. Orang Jepang matanya sipit, tapi di komiknya mesti matanya belok semua, gitu. Nah, tubuhnya segala macam. Rambut pirang, padahal rambut mereka nggak ada yang pirang gitu. Di komiknya tuh fantasi-fantasi itu muncul. Nah, kupikir karya-karya komik dari berbagai belahan dunia itu lahir dari peradaban-peradaban yang berbeda ya, sosial, permasalahan sosial yang berbeda. Itu katarsis lah istilahnya orang sekarang. Sama kayak kalau kita nonton film India gitu. Kenapa tokohnya film India itu, tokoh utamanya itu bisa sampai menceramahi inspektur polisi gitu ya, sejagoan. Karena dalam kenyataan hidupnya mereka nggak sanggup melakukan itu. Di zaman COVID gitu, polisi-polisi bawa rotan, mereka kabur semua kan gitu kan. Nah, jadi semua hal yang tidak sanggup mereka dapatkan di dunia nyata, mereka lampiaskan di sebuah karya seni. Nah, berarti itu kan merespon. Nah, aku pun melakukan hal yang sama, gitu. Kalau ada permasalahan sosial gitu, aku melihat dan aku meresponnya. Dan sebenarnya itu yang kutawarkan ke publik. Karena ya kita tahu sendiri gambar gue ya cuma gitu-gitu aja. Tapi mungkin bagaimana caraku memandang permasalahan-permasalahan sosial dengan gayaku, dengan sudut pandangku lah, itulah yang mungkin orang-orang suka kalau yang mereka pelanggan karya-karyaku. Gitu. Nah, terus itu tadi dalam membuat komik opini itu Mas, merespon merespon masalah-masalah sekitar, apakah hanya isu yang sedang hangat atau yang Mas Aji kuasai betul gitu topiknya, atau mungkin ada faktor lain gitu sehingga nggak semua kan Mas problem-problem sosial di sekitar kita Mas mungkin memutuskan untuk mengkomikannya gitu ya, tapi ada mungkin ini tepatnya itu karena faktor apa sih Mas memutuskan itu gitu. Nah, ya. Jika sebuah permasalahan ku angkat dalam komik itu harus sesuatu yang aku kuasai semua sampai termasuk bagaimana solusinya, ya aku menjadi pakar dalam segala hal dong. Ya kan. Jadi gini, kita kalau sakit, kita baru sembuh kalau kita menyadari sakit itu dulu. Kita sadar kalau kita sakit, baru kita ke dokter, kita sampaikan, dia nanti akan tanya diagnosa yang kamu rasakan apa, dari situ dia periksa. Akhirnya dokter tahu sakitmu ini, maka solusinya obatnya ini, gitu. Nah, sebagai bangsa, kalau kita punya masalah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menyadari kalau punya masalah itu dulu. Iya, betul. Jangan jangan mencari kambing hitam. Oh iya, gitu. Jadi, kita punya masalah, gitu. Jangan diem, gitu. Termasuk misalnya yang terakhir kan isu terorisme. Banyak yang langsung melakukan denial. Iya. Enggak, ini. Teroris tidak beragama gitu ya. Iya, padahal kalau melakukannya kan atas dasar agama dia. Kan teriakannya bukan teriakan ciuy gitu. Teriakannya apa itu? Kere hore gak mungkin. Gitu. Enggak, yang mereka cari dalam kematian, dalam aksinya itu apa? Ya, apa yang mereka percaya dalam dalil agama mereka. Nah, agama mereka itu sama dengan agamaku, tapi cara berpikir mereka beda dengan aku kan, gitu. Nah, kita tidak perlu takut untuk mengakui bahwa iya, mereka memang Muslim. Tapi memang Islam bukan agama teroris. Kalau Islam adalah agama teroris, maka 90% rakyat Indonesia siap meledakkan diri. Nah, itu harus kita pahami dulu, kita akui dulu, baru nanti kita cari solusinya. Lah kalau ini aja kita bantah, nggak akan pernah selesai. Nah, maka komik-komikku itu bisa saja memposisikan diri sebagai itu. Mengingatkan kita bahwa, kita punya masalah. Kita harus akui kita punya masalah. Solusinya gimana? Ya pakarnya siapa? Ayo, gitu loh. Iya. Harus ada pakarnya, gitu. Nah, meskipun untuk bisa menemukan bahwa kita punya masalah, memaksaku untuk sering berdiskusi, sharing dengan yang disebut pakar. Akhirnya pertemananku jadi
cukup dekat dengan mereka itu karena ya itu kita pengen tahu lebih banyak dari mereka, terus kita sampaikan ke publik lewat komik, begitu kira-kira. Nah, terus berbicara tentang komik sejarah gitu ya, Mas Aji sangat pakar kayaknya. Kita bisa nilai seperti itu, image Mas Aji itu dalam membuat komik sejarah. Bagaimana sih proses Mas Aji itu dalam membuat memilih topik tertentu, terus juga gimana tuh proses bikin komik sejarahnya? Apa yang Mas lakukan, riset-risetnya seperti apa gitu? Ya, karena sering baca tema-tema seperti itu, lantas dalam perkawanan akhirnya aku kenal dengan beberapa sejarawan muda, yang lebih muda dari aku ada gitu, tapi sekarang sudah jadi pakar, atau bahkan sampai ke level semacam kayak Profesor Peter Carey yang memang yang paling menguasai sejarah tentang Pangeran Diponegoro, karena dia sudah melewatkan waktu 50 tahun lebih untuk mempelajari Diponegoro doang. Umur beliau sekarang kan sudah 70 lebih. Nah, dari situ akhirnya kita menemukan beberapa hal yang kayaknya perlu deh diluruskan dari pemahaman sejarah kita. Gitu. Supaya tujuan pelajaran sejarah itu tercapai, bahwa kita belajar dari masa lalu. Misalnya ini contohnya tentang Perang Diponegoro. Orang-orang taunya Perang Diponegoro itu kan karena konflik lahan di Tegalrejo. Tegalrejo itu wilayahnya Diponegoro, tanahnya Diponegoro. Ada masalah ditabrak begitu saja sama proyeknya Belanda yang didukung keraton, terjadilah konflik, terus perang. Maka kalau kita pahami seperti itu, berarti Perang Diponegoro terjadi karena konflik lahan. Padahal sebenarnya tidak. Begitu kita tahu ternyata Pangeran Diponegoro dan kroni-kroninya itu mempersiapkan perang sudah belasan tahun sebelumnya. Konflik di Tegalrejo hanya membuat perang itu terjadi lebih cepat daripada yang direncanakan. Dan ternyata konsep mereka, gagasan mereka untuk mengangkat senjata adalah memisahkan diri dari keraton, wilayah keraton, membuat wilayah sendiri dengan memakai dengan konstitusi yang sesuai dengan idealisme mereka. Yang berarti kalau zaman sekarang istilah yang tepat adalah gerakan separatisme. Maka tidak jauh berbeda tujuan Diponegoro dengan tujuan GAM dengan tujuan OPM. Waduh, ini berbahaya ini. Nah, ya kan? Nah, kalau kita mau memahami itu, gini aja. Akhirnya kalau kita tarik seperti apa yang dikatakan Profesor Tamrin Tomagola ya, tentang apa sih definisi bangsa? Bangsa adalah sekelompok manusia yang hidup tinggal di tempat yang sama dan mengalami nasib dan kesejarahan yang sama. Maka jika ada sekelompok bangsa yang bagian tertentu itu tidak mengalami nasib yang sama, tidak diperlakukan sama, dia kan wajar kalau merasa bukan bagian dari bangsa ini. Jadi tidak mungkin ada sekelompok masyarakat yang perutnya kenyang, hatinya senang, ngopi santai, terus gini nih nganggur-nganggur enaknya ngapain ya? Memisahkan diri yuk. Nggak mungkin lah gitu loh. Yang terjadi adalah mereka merasa diperlakukan berbeda, sengaja dimiskinkan kadang. Gitu misal, punya tanah yang paling kaya tapi hidupnya paling miskin misal. Mungkin itu yang dipikirkan oleh teman-teman kita di Papua. Mereka merasa tidak diperlakukan adil, tidak merasa diperlakukan sama sebagai satu bangsa, saudara satu bangsa, dan mereka memutuskan, ya mending kami keluar. Kami bikin bangsa sendiri. Kami bikin negara sendiri. Kami ingin memakmurkan diri kita sendiri. Nunggu kalian, kami nggak dimakmurkan, malah dimiskinkan. Wajar tuh. Nah, kita bisa berpikir begitu kalau kita bisa mempelajari sejarah dengan benar. Jadi, sejarah Perang Diponegoro itu melesetnya di situ misal. Berarti ya kita harus betulin cara berpikir kita. Maka disitulah aku berambisi dengan komik itu, aku akan sampaikan itu. Makanya ada yang bilang, waduh ini kok enggak saya dapatkan dalam pelajaran sejarah di sekolah saya ya. Ya jawabku, sama aku juga gitu. Aku dapatkan dari luar. Cuma begitu aku dapatkan dari luar, aku merasa tercerahkan, aku berbagi dengan kalian lewat komik itu. Gitu. Nah, di tengah menjamurnya para komikus digital dan konten kreator komik animasi itu, apalagi beberapa diantaranya memang lingkaran pertemanan Mas ya.
Mas Aji masih mempertahankan gaya manualnya yang khas dalam menggambar komik. Kira-kira gitu ya Mas ya? Oh iya. Nah, bertahun-tahun berkarya komik secara manual, masih ada nggak sih kesulitan yang Mas Aji hadapin? Ada nggak tuh di dalam flow Mas menggambar ternyata bagian ini yang paling sulit gitu? Iya, tentu saja karena gini, manual itu kan kalau hitam putih ya kita pakai pen atau pakai drawing pen gitu, pakai spidol gitu kan. Misal kalau ada garis yang keliru gitu kan ya pilihannya cuma dua, improvisasi atau ganti kertas. Oh, Ya kan? iya. Kalau kita digital kan tinggal undo gitu, Iya. selesai gitu. Itu permasalahan kesulitan-kesulitannya. Atau kalau berwarna gitu, teknik yang paling kuasai meskipun nggak bagus-bagus amat itu cat air. Nah, cat air kan ya kertasnya harus khusus lah gini dan akhirnya hasil yang didapatkan memang tidak serapi pewarnaan digital. Gitu. Nah, sejak dulu itu kalau orang-orang tanya kenapa sih Mas Aji kok nggak mau main digital aja, bahkan sampai teks kan aku nulis manual, bahkan kalau sempat keliru pun terpaksa ya kadang-kadang dengan sangat joroknya aku coret gitu gitu karena ya udah kadung gambar segini banyak masa harus ganti gitu, coret aja gitu. Nah, jawaban apologi kan begini, ya manual is the best. Nah, ya ini apologi bagi yang gaptek aja gitu. Cuma ada yang kupikirkan begini ya, karena aku masih orang berpemikiran lawas ya, manual itu akhirnya menghasilkan sebuah benda ya yang kelak mungkin punya nilai gitu. Siapa tahu kelak cukup populer sehingga akhirnya karyaku yang kertasnya yang aslinya itu kelak punya nilai yang bagus ya. Akhirnya kan bisa kuwariskan ke anakku dan itu bisa jadi bekal dia gitu. Itu sih, meskipun ku dengar sekarang pun ya sesuatu yang berbau digital pun bisa punya nilai tinggi juga, tapi aku masih belum menguasai itu. Itu sih pemikiranku. Oke. Nah, beberapa komik Mas Aji kan ada yang hitam putih ya. Terus lalu ada juga yang pakai finishing arsiran gitu. Finishing berwarna lewat cat air gitu. Terus bahkan ada juga komik yang dibuat dengan shading menggunakan arang. Nah, itu apa Mas judulnya? Pensil arang. Orang luar bilangnya karkol gitu. Oh ya, karkol. Oke. Nah, dari kesemua metode itu mana sih yang lebih Mas Aji sukai gitu secara personal? Ya ternyata jatuhnya ke itu ya, yang hitam putih yang pakai pen itu ya, gitu. Cuma sesekali aja mungkin karena naluri pelukisku kadang-kadang sok muncul gitu ya. Pengen nyoba yang baru atau yang beda, makanya pernah pakai teknik yang karkol tadi gitu. Terus lihat-lihat ceritanya. Kalau ceritanya serius, berbau drama gitu, gambarku lebih detail pakai arsir gitu. Nah, ya itu tadi, itu tinggalan skillku waktu aku masih bercita-cita jadi pelukis. Aku menguasai teknik arsir yang begini gitu. Dan di situ aku punya idola juga, tapi tetap nggak kejar tekniknya. Serpieri namanya. Waktu aku masih kuliah, itu seniorku udah lulus duluan, kerja di Jakarta, kalau nggak salah kerja di Gramedia Group mungkin ya. Nah terus dia ngirimin kami di sanggar yang di kampus itu, ngirimin fotokopian komiknya Serpieri yang judulnya Druna. Nah fotokopian itu ku fotokopi lagi, kamu bisa bayangin kan hasilnya kayak apa. Udah fotokopian di fotokopi lagi, jadi sudah semakin berkurang lah kualitasnya. Itu ku pakai untuk belajar ngarsir sampai kayak gitu, karena tekniknya gila itu. Dia itu aku mikir gini, ini bikin komik tapi tekniknya seperti melukis, gitu. Arsirannya Eden, gitu. Nah karena dia totalitasnya di situ sih. Gitu. Dari pengalaman Mas Aji dalam berkomik, ada nggak sih komik yang pembuatannya itu paling singkat gitu? Kayaknya cuma mungkin ya beberapa nggak butuh lama terus jadi gitu. Terus ada nggak sih komik yang justru proses pembuatannya itu paling lama? Ada. Ini yang mana dulu nih Mas? Yang paling singkat dulu ya. Yang paling singkat. Paling singkat. Itu yang judulnya Kuliah Logika. 2 halaman. Jadi di situ adegannya aku seperti kayak dosen gitu ya di depan whiteboard. Terus
yang jadi mahasiswa itu pakaiannya kayak ya itu lah, kalangan garis keras gitu. Ya, terus aku ngomong, Tuhan itu mengajarkan gini, betul nggak? Sepakat nggak? Oh ya sepakat. Gitu. Terus setan mengajarkan gini nih, sepakat nggak? Ya sepakat. Oke. Nah ceritanya kemarin tuh kalian menyerang ibadah agama lain dan sampai ada yang terluka gitu. Terus mereka membantah kan, ya karena itu kafir lah begini. Terus baru papanya terlihat. Lah kalian berarti menganut ajarannya siapa gitu. Di situ kan dituliskan bahwa Tuhan mengajarkan cinta kasih. Sedangkan setan malah justru mengajarkan kebencian. Lah kamu kok hobi membenci, berarti yang kamu turut itu ajarannya siapa dong? Itu ku beri judul kuliah logika. Itu ku bikin tidak lebih dari 30 menit. Oh iya. Berarti itu emang udah sekian lama mengendap begitu Mas ya? Bukan sekian lama mengendap, tapi malah justru waktu itu aku dengar ada peristiwa terjadi di Sleman di Jogja, aku lupa tepatnya. Ada ibadah Paskah di sebuah rumah itu diserang oleh ormas sampai pemilik rumah itu sampai terluka, dibawa ke rumah sakit. Nah, rasa marah ini membuat aku gambarnya langsung cepat, harus ku pajang saat itu juga. Jadi itu bukan pengendapan yang lama. Iya benar-benar itu langsung respon cepat gitu ya. Jadi seperti ya itu terpicu dengan sangat cepat. Aku pengen meledak ini. Aku pengen sampaikan seperti apa pandanganku terhadap orang-orang ini atas peristiwa itu. Jadi baru baca ceritanya, baru baca beritanya, aku langsung ambil kertas tak nggak sampai 30 menit. Jadi aku scan, aku pajang. Itu prosesku paling cepat karena terpancing emosi. Nah, komikku yang paling lama itu sebenarnya justru komikku yang awal-awal judulnya Setan Menggugat. Oh iya Setan Menggugat. Setan Menggugat ini akhirnya benar yang kata Indra tadi, pengendapan yang lama. Sebenarnya itu adalah proses pencarian, proses pemikiranku sejak aku SD mungkin. SD, SMP, SMA, jalan terus. Jadi aku membayangkan tentang setan, eksistensi setan itu sejak SD, gitu. Dan selalu bulan Ramadan itu yang menjadi pemicu. Iya. Karena dalam bulan Ramadan katanya setan itu dibelenggu segala macam, tapi aku lihat temanku yang nakal masih nakal gitu loh. Iya. Gitu. Aku dibesarkan di Madiun. Saat itu yang namanya tawuran antar perguruan pencaksilat itu masih rame. Dan kami yang seumuran waktu itu ya lagi aktif-aktifnya saling serang kan, beda sekolah gitu. Oh itu beda perguruan itu lah udah pertarungan jalanan tuh hampir tiap hari kuliah gitu. Nah saat bulan Ramadan masih itu. Nah terus aku mikir, aku mempertanyakan teori itu kan akhirnya. Tapi mau tanya ke guru agama ya bunuh diri lah gitu. Nah pemikiran itu sampai terbawa remaja, sampai terbawa kuliah, sampai terbawa itu. Ya dengan akhirnya aku kadang membaca ulasannya siapa gitu. Ulasannya filsuf Mesir aku pernah membaca, judulnya apa itu? Sastrawan Mesir bikin naskah untuk drama teater, judulnya Setan Dalam Bahaya. Itu juga aku baca dan aku mikir, lah ini yang aku pikirkan kemarin gitu. Terus baca apa lagi. Dan akhirnya keresahan yang terjadi sekian belas tahun ku jadikan satu komik. Jadi ku anggap bahwa Setan Menggugat itu adalah komikku yang prosesnya paling lama. Iya. Itu. Nah, biasanya para artis atau seniman memiliki karya yang jadi favoritnya sendiri. Nah, ada nggak sih karya Mas Aji yang sampai sekarang masih sangat Mas Aji banggakan? Ada beberapa dan ternyata malah justru karyaku yang paling lama gitu. Karena apa? Momentumnya itu sudah sulit kudapatkan saat ini. Jadi momentum di mana aku haus akan perenungan, jawaban dari perenunganku. Salah satunya Setan Menggugat itu. Itu kupikir aku kayaknya kok sulit untuk bisa membuat komik sebagus itu sekarang. Sulit. Mungkin karena itu ya,
itu perenungan yang cukup lama segala macam jadi itu. Dan terus sekarang aku belum tentu bisa bikin yang seperti itu. Sama satu lagi judulnya Hidup Itu Indah. Hanya berapa halaman? 4 atau 5 aku lupa. Gitu. Jadi menggambarkan dua sejoli calon pengantin. Jadi si perempuan akhirnya bisa masuk ke rumahnya si laki. Ya seperti biasalah, perempuan itu kan pasti ceriwis. Ini spray nanti aku ganti ya. Ini kordennya nanti aku pilihkan warna sesukaku ya. Gini. Aku nanti tanam tanaman ini untuk menghiasi rumah. Si cowok cuma bilang iya terserah kamu lah. Jadilah ratu di rumahku bla bla bla. Masalahnya tinggal satu ini katanya si cewek. Lah apa? Aku masih takut ketinggian. Nanti lama-lama juga terbiasa. Baru di halaman terakhir diperlihatkan itu adalah rumah di bawah jembatan. Nah, itu munculnya gagasan membuat komik itu sebenarnya apa? Rumah di bawah jembatan itu kulihat sendiri, gitu. Sekitar tahun 2001 aku masih menyewa sebuah petak kecil di pinggir sungai di sampingnya Rumah Sakit Umum Saiful Anwar. Sehari-hari aku jalan kaki dari tempatku tinggal itu, aku sewa itu menuju tempat aku harus bekerja itu melewati sepanjang sungai yang akhirnya nanti aku melewati bawahnya jembatan. Dan di situ aku melihat ada rumah di bawah jembatan dengan material campur mulai dari kayu, bambu, kardus, triplek, spanduk gitu. Aku terpukau melihat pemandangan kayak gitu. Setiap hari sampai aku lewat, aku lihat itu aku terpukau. Sampai saking seringnya tidak lagi takjub, udah biasa. Sampai akhirnya suatu saat waktu aku lewat situ, aku melihat si pemilik rumah yang selama ini aku nggak pernah tahu itu ada di atas lagi gosok gigi, pakai sarung, pakai kaos singlet putih, gosok gigi, bawa gayung gitu. Dan aku takjub lagi. Aku jalan terus, tapi otakku masih tertinggal di sana. Aku masih kepikiran pemandangan tadi. Aku mikir gini, orang itu umurnya kira-kira sama kayak aku. Kira-kira lah seumuran. Dia tiap pagi gosok gigi, sama kayak aku. Jangan-jangan, kalau aku lihat gayungnya itu gak beda jauh sama punya aku, cuma beda warna aja ya. Jangan-jangan merek odolnya sama. Gitu. Sambil jalan itu aku masih kepikiran dia. Terus apa yang beda sama dia? Aku sama dia itu yang beda apa kalau gitu? Itu sambil jalan aku masih mikir gitu. Gila. Sampai akhirnya aku nemu jawabannya. Ada satu perbedaan antara aku dengan dia. Yaitu dia sanggup tinggal di tempat itu, aku tidak. Nah pertanyaannya sekarang, kita sama-sama manusia, kenapa dia sanggup, aku tidak? Standar ya. Yang akhirnya aku membayangkan begini, betapa sombongnya aku menganggap aku tidak sanggup tinggal di situ, sedangkan dia sanggup. Betapa aku menganggap aku beda sama dia. Congkak kali aku ini, gitu loh. Nah, lantas congkak kali itu yang ada di sinetron-sinetron, bahwa kebahagiaan antar pasangan suami istri itu harus dilambangkan dengan si suami mau berangkat bekerja pakai dasi, tasnya dibawain sama istrinya di depan rumah. Papa pergi kerja dulu ya Ma, ke kantor. Oh ya hati-hati maaf Pak. Terus dia dicium keningnya, masuk ke mobil mewah, rumahnya gedong. Romantis itu kayak gitu. Standar romantis ala sinetron. Terus aku mikir, orang yang di bawah jembatan itu emang nggak boleh romantis? Emang nggak bisa? Gitu. Jangan-jangan bisa. Dia bertemu dengan perempuan yang tepat, yang sanggup diajak hidup di situ. Dia bisa bahagia. Dia bisa romantis. Dialog-dialog romantis itu bisa muncul. Ku bikin komik itu gitu, untuk menunjukkan bahwa keindahan hidup itu tidak didominasi oleh orang-orang kaya saja. Standar keindahan hidup, standar kita bisa menikmati hidup tidak harus dengan materi yang seperti itu. Tapi bagaimana kita sanggup menjalaninya aja. Dalam. Makanya aku bilang, kayaknya sulit aku bikin kayak gitu lagi. Nah, sekian lama berada di kancah perkomikan, Mas. Ada nggak sih kekurangan dari kreator kita, SDM kita lah, yang mungkin Mas Haji lihat, apalagi
kelebihan-kelebihan dari para kreator komik kita gitu yang mungkin perlu dikembangkan. Yang jelas apa sih yang Mas Aji lihat dari industri komik ini yang mungkin bisa dikembangkan gitu, dan mungkin kekurangan-kekurangan yang Mas Aji amati gitu. Kalau kualitas gambarnya anak-anak sekarang nggak kekejar deh, Indra. Oh, Gitu. iya. Jadi aku kalau lihat, mereka gambarnya bagus-bagus, keren-keren gitu. Terus kita tahu sendiri banyak ilustrator, komik artis kita yang akhirnya sering dapat job dari luar kan, bayaran dolar gitu. Nah, kadang-kadang aku berpikir begini, apakah mereka salah gitu? Apakah mereka salah berburu kliennya keluar? Kenapa nggak bikin di sini kayak gitu ya? Yang orang-orang sok nasionalis, sok idealis. Ya kita bicara tentang ya ini keputusan untuk memilih profesi. Ya, dimana di profesi ini juga kita berharap penghidupan kita ada di situ. Jadi wajar jika banyak komik artis yang berburunya adalah klien atau job proyek dari luar negeri. Nah, bagaimana dengan yang di dalam gitu, industrinya? Nah, industrinya kan baru saja kita mulai sekarang, gitu loh. Salah satunya yang kita tahu ya Bumi Langit yang akhir-akhir ini akhirnya sampai beranjak ke film gitu. Tapi sebelumnya kan ya komik yang mereka kuatin, gitu. Karena dengan adanya industri akan bertemu yang namanya yang jago gambar sama yang jago bikin cerita, dipertemukan, gitu. Itu adalah jawaban kenapa di masa lalu komikus kita di era tahun 50-an tuh sampai 70-an atau 80-an yang populer itu saja. Ganes TH, Teguh Santosa, Jais Warni, ya siapapun lah itu. Nah, Kosasih gitu. Mereka adalah satu orang dengan dua bakat. Mereka jago gambar, mereka juga jago dongeng, jago bikin cerita gitu. Nah, kalau tradisi ini diteruskan, maka yang layak disebut komikus ya harus memiliki dua bakat ini, dan itu kan susah. Ada yang jagonya bikin gambarnya keren, tapi kalau suruh bikin cerita nggak bisa, gitu. Nah, maka diperlukan orang yang pintar bikin cerita, digambarin sama dia. Nah, bertemunya dua bakat ini, dua orang ini, ya hanya industri yang bisa, yang punya peluang. Industri punya modal, bisa bayar duluan gitu, daripada dua orang dengan dua bakat yang berbeda sama-sama idealis siap untuk kerja bakti ngerintis dari awal, ya mungkin ada, tapi kita tidak bisa berharap pola itu akan membesarkan perkomikan Indonesia. Nggak bisa. Nah, seandainya industrinya udah jalan, maka pertanyaan berikutnya adalah produk seperti apa yang nanti akan dimunculkan. Nah, aku berharap sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menemukan karakter kita sendiri yang nanti bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Janganlah sampai urusan selera saja kita impor. Nah, contoh paling gampang gini, konsep superhero muncul dari sono. Suatu kali pernah dalam periode tertentu kita jiplak begitu saja. Di sana Spider-Man, di sini jadi laba-laba merah gitu. Ya, pernah ada dulu gitu. Kostumnya sama segala macam. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi budaya beda. Gitu. Superhero barat hampir semuanya memiliki kekuatan super tanpa mereka sengaja atau tanpa mereka inginkan. Ada yang saking aja dari planet lain makanya punya kekuatan super, saking aja kegigit serangga, saking aja kena terkontaminasi bahan kimia, saking aja dia pernah jadi bahan percobaan di sebuah lab dan segala macam. Jadi gitu. Sedangkan superhero khas kita, kalau kita lihat kemarin dulu di masa lalu itu yang bisa populer dan merasa kita banget, itu memiliki kekuatan hebat, kekuatan super atau kelebihan-kelebihan apapun berasal dari belajar, berlatih keras untuk mendapatkan itu. Oh iya. Nah, maka sepertinya ya itu yang harus kita pertimbangkan kalau kita mau menciptakan sosok yang nanti jadi tokoh, gitu. Menjiplaknya doang itu tidak akan menyelesaikan ini, kecuali kalau kita memang mencetak konsumen kita untuk ngikut tren sana deh gitu, tanpa menggali nilai-nilai kita sendiri, gitu.
Misalnya ya kalau aku pakai guyonan-guyonan gitu ya sama teman-teman, gitu. Oke, di sana Superman kebal tembak, punya kekuatan ini bisa terbang bla bla bla. Kostumnya pakaian ketat. Kalau di sini biasa kalau dipakai untuk senam atau apa gitu. Orang sini untuk kebal tembak nggak perlu pakai itu, mungkin celananya jeans atau mungkin malah celana tani. Ternyata ditembak kebal gitu. Dan itu ternyata kalau orang sono, orang barat sono harus berimajinasi, berfantasi untuk bisa menciptakan tokoh kebal tembak. Di sini itu hal yang biasa terjadi gitu loh. Nah, gitu. Terus lah orang bule lihat debu saja bingung kok. Takjub, oh bisa begitu ya gitu loh. Kita itu gudangnya begituan. Kalau untuk menciptakan tokoh super yang waduh kebal bacok, kebal tembak bisa begini-begini, harusnya kita lebih jago. Tanpa harus ikut-ikutan pakai pakaian ketat. Dengan logo yang sesuai dengan kaidah-kaidah desain. Gitu kan. Nah, yang akhirnya nanti ceritanya yang diangkat ya cerita yang relevan dengan masyarakat kita. Gitu. Contoh Ndra, suatu kali pernah industri film di Jepang itu tema-tema perfilmannya, tema-tema film yang dilahirkan itu unik ya. Seperti kayak Twilight Samurai, When the Last Sword is Drawn, itu rata-rata temanya tentang samurai di era kejayaan samurai. Tapi selain profesional, dia juga nggak mau mati konyol. Nah ini kan aneh. Samurai terkenal sebagai sosok yang siap mati. Ini enggak mau mati konyol, gitu. Belakangan baru diketahui mereka memikirkan keluarganya. Kalau aku mati siapa yang hidupin anak istriku, gitu. Itu pernah terjadi di Jepang di periode tahun 2000-an awal. Itu film-filmnya kayak gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ternyata itu untuk merespon fenomena yang terjadi di Jepang saat itu. Bunuh diri massal lagi marak. Nah, jadi karena masyarakatnya punya masalah seperti ini, produksi seninya itu menjawab permasalahan itu. Kenapa habis peristiwa WTC itu 11 September itu ya, WTC. Setelah itu film-film Hollywood apa itu? We Were Soldier, The Patriot, apa? Hollywood pun bikin produk merespon permasalahan. Nasionalisme bangsanya dikuatin dengan film-film itu. Ya memang sih habis itu para pemudanya dikirim untuk mampus di negeri orang. Nah, itu urusan belakang, itu urusan mereka sendiri gitu. Nah, tapi yang jelas disitulah produk seni harus merespon permasalahan masyarakatnya. Yang berarti ya janganlah kita selalu kopas dari trennya sono dibawa ke sini. Gitu. Kita harus punya tren sendiri, kita harus merespon permasalahan masyarakat kita sendiri. Emang nggak ada masalah, banyak masalah gitu. Bisa kita angkat. Gimana caranya? Ayo kita lakukan itu. Dengan begitu kita akan punya budaya sendiri, gitu. Mempunyai karakter sendiri, gitu. Oke, sekian dulu kontennya. Kita akan bikin konten lain bareng Mas Aji. Semoga teman-teman bisa ambil segala macam apa yang kita bahas di sini, gitu ya. Ya, semoga juga teman-teman bisa terinspirasi untuk menciptakan karakter-karakter atau IP yang khas dengan hasanah kita gitu ya. Itu dan mengisi banyak banget konten-konten komik yang bisa sampai ke industri terbesarnya gitu. Oke, gitu aja. Sampai jumpa lagi di konten Nomaden Podcast selanjutnya.